inilah cara pencampuran herbisida semi organik, yaitu ini kapasitas 14 liter, perbandingannya adalah 20 ml per liternya, dan akan digunakan untuk 150 meter persegi yang nanti akan disemprot. Nah, ini takarannya. Nah, kalau bisa dicampur seperti ini 280 kurang ya ini. Nah, kita semprot nanti ke tempat yang sudah disiapkan untuk penyemprotannya. Nah, ini sambil dikocok-kocok, Nah, ini aman bagi kesehatan, aman bagi lingkungan, serta murah ya. Bisa harganya hanya 5.000 sampai 10.000 gitu. Dan paling utama adalah ini cara kerjanya adalah ada bisa mematikan daun dulu. Setelah itu ada juga mematikan dari akar gitu. Tinggal tergantung nanti permintaannya, karena yang dari daun itu bisa digunakan oleh tanaman kentang yang harus dimatikan dulu daunnya pada usia sekitar 4 sampai 5 bulan gitu. Nah, ini digunakannya untuk yang daun, tetapi kalau yang dari akar itu untuk rumput-rumputan seperti ilalang. Nah, inilah lokasi yang akan kita semprot ya. Ini 150 meter persegi dengan menggunakan yaitu 14 liter air ya, dengan dicampur. Pupuk herbisida ini yaitu 70-90% menggunakan bahan bakunya air laut. Dan air laut ini dicampur dengan yang herbisida anorganik hanya sedikit, yaitu sekitar, kalau dalam 10 liter tuh hanya menggunakan 1 liter atau setengah liter daripada pupuk herbisida anorganik. Ini keunggulannya yaitu pertama aman dari kesehatan, aman lingkungan, murah meriah lagi. Dan ini yang tadi saya sudah bicarakan bahwa itu ada 3 keutamaan manfaatnya. Pertama adalah 1, bisa mematikan dari daun. Kedua, dua-duanya. Ketiga, dari akar dulu. Nah, kita gunakan ini 2 yang jalan, yaitu akar dan daun ya. Kita lihat cara penyemprotannya juga begini, supaya Nah, ini tanaman yang kacang-kacangan yang sulit mati untuk disemprot. Nah, ini harus dengan merata ya, karena ini dua sistem jalan, 1 daun, kedua langsung dari akar. Dan di sini juga musim hujan, ini musim hujan. Nah, ini alangkah indahnya ya, herbisida ini kalau hujan itu lebih cepat dibandingkan di musim kemarau. Nah, ini harus merata karena ada penggunaan hanya dari daun dan akar ini nantinya. Sebenarnya kalau kita lihat nanti aja beberapa menit kemudian atau setengah jam udah kelihatan. Ini keunggulan yang paling utama pupuk kita ini.
berapa menit ya, berapa jam lah, 1 jam atau setengah jam, ini bisa kelihatan nanti hasilnya. Karena di sini ada apa, matahari yang masih menyinari. Diusahakan ini jam 12 siang ya, jam 1 sampai jam 12 siang. Ini penyemprotannya. Nah, ini kenapa disemprot di atas dan di bawah? Ini jangan sampai nggak merata gitu. Pokoknya bisa disaksikan dalam video ini. Nanti hasilnya beberapa jam kemudian akan kelihatan warna daun yang tidak disemprot atau yang sudah disemprot. Nah, seperti ini. Daun yang belum tersemprot ini begini. Nanti warnanya 1 jam kemudian itu warna akan berbeda, nanti ada kecoklat-coklatan ya. Ini kita lihat. Dan hasil semprotannya kita kita cium, ini nggak berbau, nggak berbahaya untuk ternak aja dimakan karena mikrobanya terbuat dari model molasses itu untuk protein ternak ini sendiri. Dan ini dibuat apalagi kalau di cara pemrosesan 30 hari udah mantap. Tetapi 3 hari sampai 7 hari udah jadi ya. Nah, kita lihat ya, kita semprot. Nanti kita lihat 1 jam kemudian yang hasil penyemprotannya. Ini 150 meter digunakan dengan 14 liter air ya, perbandingan yaitu 20 mili per liternya. Ini seperti daun-daun yang ini yang agak tebal, kita semprot ke bawah ya. Mudah-mudahan nanti sore hujan itu akan lebih cepat lagi kematiannya. Jadi jangan ragu kalau menggunakan pupuk kita ini adalah di musim hujan, kemarau, apapun itu efektif sama sekali ya. Ini berkualitas. Harga ini terjangkau. Kalau semi itu kan sekitar 80 sampai 100 ribu per liter herbisida khususnya. Tetapi ini bisa hanya 5.000 sampai 10.000. Efektif lagi. Dan tidak merusak lingkungan, tidak merusak tanah, malah mengembalikan struktur tanah. Nah, ini cara penyemprotannya ya. Kita bisa secara lawan arah atau katakan searah dengan kita. Cara penyemprotannya. Nggak usah diberi tanda ini sudah disemprot, jangan dipotong untuk ternak, enggak, boleh aja. Justru kita sarankan oleh saya itu untuk dimakan oleh ternak itu. Nah, nanti dari pembuatan dari itu nanti cara pembuatannya saya ulas secara pengetahuan sedikit saja. Dan apabila ini kenapa kami jual adalah untuk
untuk membuat penelitian dan usaha dalam pertanian yang murah meriah pupuknya, yaitu dari organik semuanya. Ada konsep yang saya inginkan itu adalah pertanian yang berbasis kepada wisata pertanian yang edukatif, produktif, dan kemandirian. Nah, ini kembali lagi, ini rumput gajah-gajahan ya, yang dibasah dimakan oleh kambing atau domba serta oleh sapi. Nah, cara penyemprotan ingat harus merata. Dan ingat ya, bahwa pupuk ini disemprotkan nanti tanahnya akan subur, cacing-cacing yang berguna itu akan berfungsi lagi, bukan mati. Apalagi digunakan di pupuk kami itu nanti, baik NPK-nya itu ke sawah itu lindung atau belut akan tumbuh lagi. Insektisidanya ada dua, yaitu sistemik dan langsung membunuh. Kemudian ada satu lagi yaitu bisa memandulkan. Dan saya lagi teliti nanti pupuk insektisidanya itu si hama itu hanya mendengus aromanya aja udah lari. Itu yang saya lagi teliti sekarang. Nah, ini sekian dulu video ini yang saya buat. Nanti kita lihat video yang selanjutnya, yaitu cara pemrosesannya. Atau nanti sekarang hasilnya beberapa jam kemudian kita lihat ya. Gitu. Ini keunggulan. Bisa dilihat 1 jam 2 jam kemudian. Pokoknya bukti nyata. Ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 November. Pada waktu corona nih. Sebenarnya penelitian udah lama sama sekali, dari tahun 8000. Tapi yang organik mahal ya, sekitar 20 sampai 30 ribu per liternya. Tetapi untuk saingan bisnis, untuk yang berguna bisa seni. Dan ingat, ini 70 sampai 90 air laut. Berapa juta? Waduh. Ya. Oke, terima kasih. Kita lihat nanti hasil 1 jam kemudian. Ini kita lihat 1 jam ya. Lihat dari hasil begitu kemarau, teriknya matahari. Nah, ini lihat. Contoh seperti ini bayam ya. Yang sulit mati ini bayam udah ke hitam-hitaman nih. 1 jam nih. Ini bayam. Dan ini rumput. Ini tuh. Ini tanda yang kecoklat-coklatan ini udah menandakan kematian. Ini dari atas dulu ya. Apalagi di musim hujan ini paling baik gitu. Nah, ini 1 jam kemudian. Nah, ini seperti yang sulit ini tuh. Ini 1 jam. Apalagi 1 hari, 2 hari, ketiga harinya kita lihat nanti ya. Dan ini nanti lihat ada rumput gajah-gajahan. Ini alang-alang. Ini 1 jam ya. Sekali lagi 1 jam. Ini udah tuh 1 jam. Ini ya. Ini warna yang berbeda. Nah, ini lihat. Tuh. Ini 1 jam nih, kecoklat-coklatan. Yang di sini ada masih yang tersemprot sedikit, nanti juga mati. Ini yang kesemprot langsung.
Ini nanti tidak tersemprot karena nanti terjadi fotosintesis atau metabolisme, ini akan lebih cepat lagi kematiannya. Nah, kita lihat ini kayak yang tanaman kacang-kacangan. Nah, ini nanti kalau nanti hujan, ini akan menyerap ke bawah, itu akar akan mati. Dan ini tidak jadi masalah apapun. Cuma saya nggak bisa dijilat tuh karena apa ya? Di sini ada urinnya, baik urin kelinci maupun urin sapi atau urin kambing, ini bisa dimanfaatkan campurannya. Gitu. Ini lama pemrosesannya itu sekitar 7 hari dalam pembuatan. Bukti nyata dalam 1 jam, 2 jam begini, waduh. Kita nanti lihat 2 jam kemudian ya, nanti rekan saya atau ya, ikut serta dalam penelitian ini yang lebih banyak dan tadi kesemprot ini sudah wah kecoklatan. Kenapa saya jual ini? Untuk penelitian pupuk seperti insek, nematosida, akarisida, dan fungisida ini akan dilakukan yang semi, yang harganya untuk insek, fungi, nema, dan akarisida itu kalau anorganik itu sekitar 750.000 sampai 1.250.000 per liternya, dan kita akan buat sekitar 10 sampai 20.000 per liter. Dan itu nanti kita udah ada formulanya, udah dibuktikan, nanti lihat video yang akan datangnya ya. Itu maksud dan tujuannya adalah untuk membeli atau modal pertanian yang organik, yang konsepnya adalah wisata agrikultur yang edukatif, produktif, dan kemandirian. Ini yang dimaksud saya untuk modal itu. Mudah-mudahan ada instansi atau katakanlah pengusaha yang siap untuk kerjasama membuktikan bahwa ini adalah penelitian yang baru pertama di Indonesia, malah baru pertama di dunia, yaitu bahan bakunya dari air laut 70-90%. Itu camkan ya, bagaimana air laut yang begitu berguna. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di video yang akan datang, yaitu 3 jam kemudian, serta cara pembuatan yang mudah sekali. Oke, terima kasih. Salam pertanian. Ini bisa dilihat ya, hasil setelah 3 jam bisa diperhatikan. Ini udah mulai layu, terus sudah mulai gosong ya. Gosong ini obatnya herbisida kita berfungsi ya dengan baik. Terus itu juga mulai layu nih, kelihatan nih seperti ini. Ini yang susah udah mulai layu. Apalagi yang ini nih, ini udah mulai kering gitu kan. Ini setelah 3 jam ya. Nah, terus diperhatikan juga, dapat diperhatikan seperti ini. Ini udah mulai rata, warnanya udah kecoklat-coklatan ya. Ini awalnya yang hijau, sekarang udah mulai kecoklat-coklatan, agak mengarah ke kuning. Kemudian sama dengan ini juga, sudah kelihatan juga. Tuh, mulai kering. Itu sebaliknya dengan ini juga udah mulai kelihatan tuh, dari awalnya tadi seger, awal disemprot, ini udah mulai layu dan mulai kering. Nah, ini setelah 3 jam penyemprotan. Bisa diperhatikan juga sekelilingnya, itu warnanya yang awalnya hijau udah mulai kecoklat-coklatan, mulai kering. Nih seperti ini juga nih. Udah mulai kecoklatan nih kalau saya cabut. Tuh, ini berfungsi obatnya ya. Tuh.
Oke, nanti kita amati lagi perkembangannya. Yang lebih detailnya sih besok itu pasti udah mulai kelihatan, udah menguning kalau menurut saya. Oke, makasih. Oke, ini 1 hari setelah penyemprotan herbisida semi organik ya, bisa dilihat ini udah mulai kuning semua. Ini mulai kuning semua ya. Ini 1 hari setelah penyemprotan. Tadi malam pun ini hujan ya, di musim penghujan ya. Tadi malam hujan. Di sini sekarang posisinya juga masih mendung. Jadi hujan pun herbisida kita masih bagus. Bisa dilihat juga ini ke sini ya. Nih, diperhatikan udah mulai kuning semua ini. Kuning udah mulai mengering. Ini baru 1 hari. 1 hari setelah penyemprotan. Ini rumput gajah-gajahan ya, yang biasanya susah untuk matinya atau layunya. Ini bisa dilihat udah kuning. Itu semuanya bisa kelihatan udah mulai menguning ya, bisa dilihat semua. Ini baru 1 hari penyemprotan dan tadi malam pun hujan. Kondisi sekarang juga cuacanya lagi mendung, kemungkinan besar juga akan hujan juga. Oke, terima kasih. Ya, ini hari kedua ya setelah penyemprotan, bisa dilihat dan dipastikan ini hari kedua setelah penyemprotan. Bisa dilihat itu ini udah kering, udah kering ya, bunyi ini nih udah kering ya. Ini baru hari kedua setelah penyemprotan. Di sini bisa dilihat juga nih rumput-rumputnya udah mulai kuning. Ini udah mulai kuning gitu kan. Ini yang agak-agak rumput yang agak-agak bandel ya. Kemudian ini rumput gajahnya ya, dipastikan lagi nih hari kedua juga sama, udah mulai kuning, layu, udah agak bunyi. Ini baru hari kedua. Tadi malam juga ada hujan juga tadi malam. Nah, ini hari kedua aja udah bisa dipastikan udah mulai kuning semua. Oke, ini hari ketiga setelah penyemprotan ya, hari ketiga setelah penyemprotan. Ini setelah hujan ya barusan. Ini bisa diperhatikan nih udah kering. Ini hari ketiga udah kering semuanya. Untuk daun-daunnya udah pada kering semuanya. Bisa diperhatikan. Ini juga ya. Perhatikan nih. Ini rumput gajah pun juga udah mulai kering, ada sebagian yang masih dalam proses ya. Nah, ini harus diperhatikan lagi gitu kan, kalau menyemprot emang harus rata biar semuanya kena gitu. Jadi kalau misalnya merata, hasilnya pun akan merata juga semuanya. Ini bisa diperhatikan ini juga. Oke, terima kasih. Ini hari ketiga ya setelah penyemprotan. Dan ini cuacanya juga mendung, kemungkinan besar nanti malam pun akan hujan lagi. Oke.